Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulil ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu guru hebat, pada hari ini webinar kita itu tentang aksi nyata bagaimana rapor pendidikan kita itu sebagai sumber data perencanaan di sekolah kita Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu yang sedang mengerjakan pelatihan mandiri pada PMM, bisa kita berbagi tentang bagaimana membuat aksi nyata ini ya Bapak Ibu. Dan kami berharap Bapak Ibu bisa menyelesaikan aksi nyatanya sehingga nanti Bapak Ibu memiliki sertifikat yang bisa diunggah di kinerja pada PMM. Nah Bapak Ibu semuanya, untuk halaman covernya kurang lebihnya saya membuat seperti ini Bapak Ibu, dan itu bisa kita custom sesuai dengan keinginan kita apa yang akan kita buat. Nah Bapak Ibu semuanya, di sini yang pertama kali saya jelaskan apa itu rapor pendidikan, di mana rapor pendidikan ini adalah indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemendikbudristek dan digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk struktur profil pendidikan Dikdasmen Bapak Ibu semuanya, itu ada output, ada proses, kemudian ada input. Nah, untuk outputnya kita mengharapkan kualitas capaian pembelajaran siswa, baik dari mutu dan relevansi hasil belajar murid maupun pemerataan pendidikan yang bermutu. Kemudian Bapak Ibu, untuk proses, kita memperhatikan kualitas proses dari belajar siswa, di mana di sini kita mengharapkan mutu dan relevansi pembelajaran di kelas. Sementara untuk inputnya Bapak Ibu itu adalah kualitas sumber daya manusia dan sekolah. Nah itu adalah kompetensi dan kinerja PTK serta pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Nah selanjutnya Bapak Ibu, saya menjelaskan tentang dimensi satuan pendidikan menggunakan grafik seperti ini. Ya, dimana yang pertama ada dimensi A Bapak Ibu, itu mutu dan relevansi hasil belajar murid. Kemudian untuk dimensi D-nya itu mutu dan relevansi pembelajaran, dan dimensi C-nya itu kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara dimensi E-nya pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Nah, dimensi di atas itu merupakan dimensi yang menjadi kewenangan dari pihak satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, untuk refleksi profil satuan pendidikan, saya masukkan di sini Bapak Ibu, profil pendidikan penting untuk dimaknai dengan cara yang tepat oleh setiap satuan pendidikan. Indikator yang belum tercapai dengan baik pada rapor pendidikan bukan hal yang perlu ditutupi. Nah, Bapak Ibu, saya memilih aksi nyatanya itu untuk topik rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan adalah melakukan refleksi bersama rekan guru tentang profil pendidikan. Nah, kemudian saya di sini membaca rinciannya, yaitu melakukan refleksi bersama rekan guru tentang profil pendidikan Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini yang pertama langkahnya adalah kita perlu menyiapkan dokumen laporan rapor pendidikan yang diunduh dari platform rapor pendidikan. Nah, kemudian kita bacalah profil pendidikan yang tertera dalam dokumen. Kemudian petunjuk kedua Bapak Ibu, pimpinlah diskusi bersama dengan rekan guru mengenai capaian dari tiap indikator layanan di satuan pendidikan Anda, khususnya indikator prioritas. Pandulah guru-guru untuk dapat menjawab pertanyaan di bawah ini
Namun pastikan bahwa Anda dan seluruh rekan guru mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Pertanyaan di bawah ini merupakan alat bantu untuk memandu diskusi. Anda dapat menambahkan pertanyaan yang dirasa penting untuk didiskusikan bersama rekan guru. Tulislah seluruh hasil diskusi dalam catatan Anda. Kemudian Bapak Ibu, indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang cukup baik? Kondisi atau fakta apa saja yang Ibu dan Bapak temukan di satuan pendidikan terkait capaian ini? Contoh apa yang ditemukan pada peserta didik, tenaga kependidikan, dan lingkungan satuan pendidikan. Kemudian, indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang belum baik? Kondisi atau fakta apa saja yang Ibu dan Bapak temukan di satuan pendidikan terkait capaian ini? Contoh, apa yang ditemukan pada peserta didik, tenaga kependidikan, dan lingkungan satuan pendidikan. Kemudian, hal baik apa yang telah dilakukan satuan pendidikan berdasarkan rapor pendidikan yang telah dilihat. Kemudian, bagaimana rapor pendidikan membantu Ibu dan Bapak dalam memahami kondisi satuan pendidikannya. Yang ketiga, unggahlah dokumentasi kegiatan berupa foto kegiatan atau paparan kegiatan. Kemudian, yang terakhir Bapak Ibu, unggahlah umpan balik berupa jawaban diskusi peserta atau kesimpulan diskusi bersama. Kemudian di halaman selanjutnya, Bapak Ibu, saya mengunjungi situs rapor pendidikan di mana menggunakan admin belajar sekolah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, tanpa menggunakan admin belajar sekolah, hanya dengan menggunakan akun belajar sekolah, itu kita bisa mengunjungi rapor pendidikan. Rapor pendidikan dengan alamat situsnya yaitu https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Kemudian login. Nah, Bapak Ibu, bisa juga kita menggunakan smartphone. Nah, dengan mengunjungi situs yang sama Bapak Ibu semuanya. Nah, cuman tampilannya akan lebih nyaman ketika kita menggunakan laptop atau komputer ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita masuk ke halaman login. Nah, kita bisa memilih akun kita yang itu akun belajar ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan akun email yang lainnya, dia tidak bisa masuk. Kita memang untuk masuknya itu harus menggunakan akun belajar. Nah, maka akan ada ucapan selamat datang dari rapor pendidikan kepada kita ketika kita setelah login ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya tampilkan hasil dari laporan dari rapor pendidikan yang pada sekolah kami, yaitu SMK Negeri 7 Sijunjung. Nah, di mana ada 3 yang berwarna hijau. Untuk ini yang untuk apa ya Bapak Ibu? Untuk indikator utamanya, yaitu 3 yang hijau, 2 yang kuning, dan 1 yang merah. Yang hijau ini yang pertama adalah iklim keamanan sekolah sudah terlihat hijau, iklim kebinekaan sudah terlihat hijau, karakter sudah terlihat hijau, sementara untuk kemampuan numerasi masih merah, kemampuan literasi kuning, dan kualitas pembelajaran masih kuning juga. Nah, ini adalah 5 indikator prioritas dari rapor pendidikan SMK Junjung ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah saya mengunduh rapor pendidikan ini. Ketika kita selesai mengunduh, maka ada pesan, rapor pendidikan Anda telah diunduh. Sekarang Anda bisa menggunakan laporan ini sebagai bahan refleksi untuk membuat perencanaan berbasis data. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah rapor pendidikan yang bisa kita pelajari bersama-sama dengan rekan guru lainnya. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 kolom dari rapor pendidikan kita. Nah, di sini Bapak Ibu, saya masukkan
tayangan tentang diskusi bersama membahas rapor pendidikan SMK Negeri 7 Sijunjung. Setelah pengunduhan dokumen rapor pendidikan SMK Negeri 7 Sijunjung 2023, kami mendiskusikan bersama hasil dari dokumen tersebut yang dihadiri dari kepala sekolah dan unsur pimpinan. Kemudian saya membuat pokok bahasannya, yaitu indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang cukup baik. Kemudian bagaimana rapor pendidikan membantu ibu dan bapak dalam memahami kondisi satuan pendidikannya. Yang ketiga, indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang belum baik. Dan yang keempat, hal baik apa yang telah dilakukan satuan pendidikan berdasarkan rapor pendidikan yang telah dilihat. Nah, yang indikator cukup baiknya adalah karakter, yaitu siswa berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Kemudian yang kedua, siswa selalu menyapa guru ketika berpapasan. Yang ketiga, siswa berbahasa yang santun terhadap guru dan rekannya. Iklim keamanan sekolah terlihat bernilai baik. Sekolah sudah terjaga oleh satuan pengamanan 24 jam penuh. Sekolah telah terpasang CCTV di banyak tempat. Kepedulian guru dalam memperhatikan keamanan sekolah sangat tinggi. Nah, kemudian iklim kebinekaan. Siswa di SMK Negeri 7 Sijunjung terdiri dari banyak suku dan agama. Kemudian yang kedua, seluruh siswa saling menghargai satu sama lain meski berbeda suku. Yang ketiga, tidak pernah terjadi perkelahian yang disebabkan oleh perbedaan suku dan agama. Selanjutnya, indikator yang belum baik itu adalah kemampuan literasi. Siswa selalu diinstruksikan untuk membaca buku pedoman sebelum melakukan praktikum. Kemudian siswa diminta mencatat laporan hasil praktikum setelah praktik. Yang ketiga, diberikan penghargaan bagi siswa yang rajin mengunjungi perpustakaan. Kemampuan numerasi siswa itu terlihat kurang, Bapak Ibu. Masih ada siswa yang lemah ketika diberi soal yang berkaitan dengan kalkulasi. Dan yang kedua, selalu menghitung dengan alat bantu HP kalkulator jika mapel selain matematika terdapat instruksi yang di dalamnya ada perhitungan. Yang ketiga, mengutus siswa untuk mengikuti berbagai lomba yang berkaitan dengan numerisasi. Selanjutnya Bapak Ibu, hal baik yang dilakukan berdasarkan lapor pendidikan yang pertama adalah program gerakan literasi sekolah, jurnalistik sekolah, penulisan buku, jurnal kolaborasi guru dan siswa, program lomba olimpiade matematika. Selanjutnya, data yang ada dalam platform rapor pendidikan sudah sangat lengkap dan dapat mempresentasikan kondisi SMK Negeri 7 Sijunjung sehingga membantu kami dalam melakukan yang pertama, identifikasi, yang kedua, refleksi, dan yang ketiga, benahi. Di sini Bapak Ibu, saya menampilkan dokumentasi diskusi antara kepala sekolah dengan unsur pimpinan terkait dengan rapor pendidikan. Nah, ada dua dokumentasi ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya meminta umpan balik aksi nyata, di mana beberapa guru memberikan umpan balik tersebut. Nah, 1, 2, 3, 4, ya. Ada 4 yang memberikan umpan balik dengan berbagai tanggapan. Salah satu contohnya adalah Ibu Nur Aziza MPD, tanggapannya, dengan rapor pendidikan kita bisa melakukan evaluasi untuk sekolah kita. Sementara Bu Nelva Susanti memberikan tanggapan, sebagai wakil sarana maka saya sangat terbantu untuk mengusulkan pembenahan sarana yang dibutuhkan dalam meningkatkan indikator yang masih kurang. Sementara Bapak Anton Triprastyo selaku wakil kesiswaan, setelah melihat hasil rapor pendidikan ini, maka saya harus pertahankan yang bernilai baik dan harus membenahi yang bernilai kurang. Selanjutnya dari Bapak, maaf, ini kita edit sedikit. Dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Safri Walidul Kamsol memberikan tanggapan, sebagai Kepala Sekolah dengan diskusi terkait rapor pendidikan kita, maka kita bisa memenuhi sekolah kita terutama yang diprioritaskan. Nah, jadi ini Bapak Ibu terkait aksi nyata kita untuk rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu semuanya, rapor pendidikan kita Bapak Ibu agar bisa dijadikan sebagai salah satu bahan penting dan utama untuk melakukan perencanaan untuk sekolah kita ke depannya. Jangan sampai sekolah kita hanya berdasarkan asumsi saja untuk membuat perencanaan. Kita harus melihat fakta, dan fakta itu salah satunya kita harus mengambil data dari
sekolah kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada yang kurang dan ada yang salah Bapak Ibu. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu mencoba untuk membuat aksi nyata dari perencanaan berdasarkan rapor pendidikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.